Kita akan lanjutkan materi berikutnya, adalah terminal angkutan, jalan raya. Suara saya dapat didengar? Bisa, Pak, Baik, bisa, Pak. Dapat, Pak. ya. Kita mulai dengan pengertian terminal ya. Terminal ini merupakan titik simpul terjadinya putus arus, di mana merupakan tempat kendaraan umum itu menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang. Jadi di sini ada penumpang dan ada barang. Berarti nanti akan ada terminal penumpang dan ada juga terminal barang. Tempat perpindahan penumpang barang ini baik intra maupun antar moda transportasi. Jadi intra itu maksudnya adalah antara moda transportasi yang sama. Misalnya bus AKDP dengan bus AKDP. Jadi perpindahan moda dari bus AKDP 1 ke bus AKDP 2 itu termasuk intramoda. Kemudian yang antar moda ini perpindahan moda transportasi yang berbeda. Misalnya penumpang bus turun kemudian naik angkot. Jadi itu termasuk antar moda transportasi. Nah, sebenarnya tujuan adanya titik simpul terminal ini adalah supaya terjadi efisiensi transportasi. Nah, dengan adanya terminal yang ada sekarang, apakah efisiensi transportasi itu sudah terjadi? Jadi itu sebuah pertanyaan. Terminal juga merupakan tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang atau barang. Jadi tempat pengendalian ini maksudnya seperti apa? Jadi supaya nanti angkutan umum itu tidak menggunakan badan jalan untuk menunggu penumpang. Jadi mereka akan memerlukan suatu tempat, yaitu itulah di terminal. Prasarana angkut merupakan salah satu prasarana. Jadi kalau di sistem transportasi kita mengenal sarana dan prasarana. Sarananya itu adalah angkutan umum, prasarananya salah satunya adalah terminal. Terminal juga merupakan unsur tata ruang yang memiliki peranan penting bagi kehidupan wilayah kota. Jadi nanti di dalam rencana tata ruang wilayah, seperti misalnya RT RW Kota Denpasar, pasti di dalamnya juga terdapat pengaturan terkait lokasi terminal. Dan juga terdapat pengaturan terkait tipe atau jenis terminal. Misalnya di Kota Denpasar, dalam RT RW itu pasti akan muncul terminal tipe A yang mana, terminal tipe B mana, terminal tipe C-nya mana. Selanjutnya fungsi terminal. Jadi fungsi terminal itu bisa dilihat dari sisi penumpang, dari sisi pengelola atau operator, dan dari sisi pemerintah atau regulator. Kita lihat satu persatu. Dari sisi penumpang, untuk apa terminal ini? Jadi untuk kenyamanan menunggu. Jadi supaya penumpang tidak menunggu di pinggir jalan. Kenyamanan melakukan pergantian atau perpindahan moda transportasi. Tempat tersedianya berbagai fasilitas umum dan informasi serta fasilitas parkir. Jadi diusahakan fungsi terminal bagi penumpang itu untuk meningkatkan kenyamanan penumpang untuk berpindah moda. Bagi pengelola atau operator adalah untuk pengaturan pelayanan operasi kendaraan, penyediaan fasilitas istirahat bagi awak kendaraan, sebagai fasilitas pangkalan. Jadi apa maksudnya pangkalan ini? Jadi sebagai tempat istilahnya ngetemnya ya, ngetemnya dari angkutan umum. Misalnya angkot di Kota Denpasar di Terminal Ubung. Jadi angkot itu diberikan fasilitas pangkalan di Terminal Ubung. Fungsi terminal bagi pemerintah sebagai regulator adalah dalam rangkaian perencanaan dan manajemen lalu lintas. Jadi untuk menata lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan. Nah, terminal juga sebagai sumber pendapatan retribusi. Nah, ini dulu ya, tapi sekarang sudah dengan aturan baru ya.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sudah tidak diizinkan lagi memungut retribusi di terminal. Dan juga sebagai pengendali arus kendaraan umum. Jadi seperti tadi ya, supaya angkutan umum itu tidak berserakan di pinggir jalan, tetapi ditata kemudian masuk di dalam terminal. Klasifikasi dari terminal yang pertama, klasifikasi berdasarkan peranannya. Ada terminal sekunder, ada terminal primer. Ya. Terminal primer ini untuk pelayanan arus barang penumpang untuk jangkauan regional. Sedangkan terminal sekunder ini bersifat lokal, jadi melengkapi dari terminal primer. Berdasarkan fungsinya, yang pertama ada terminal utama. Ciri-cirinya sebagai pengatur angkutan melayani arus barang penumpang jarak jauh dengan volume yang tinggi. Jadi ini pergerakan jarak jauh, volume tinggi. Kalau bongkar muat barang, kira-kira setara dengan 8 ton per armada. Kalau bongkar naik turun penumpang, itu sekitar 40 penumpang per unit armada. Artinya kalau 40 penumpang per bus, ini bus besar. Berarti terminal utama ini adalah melayani pergerakan antar kota, antar provinsi. Kemudian terminal madya. Fungsinya mengatur angkutan yang bersifat melayani arus barang penumpang jarak sedang dengan volume sedang. Kalau bongkar muat barangnya itu 5 ton per armada, sedangkan penumpang 20 penumpang per unit. Berarti dengan 20 penumpang per unit ini kira-kira bus sedang atau bus kecil ya, mikrobus. Sehingga terminal madya ini kira-kira akan melayani angkutan jarak sedang, yaitu AKDP. Ya. Yang tadi AKAP ya, angkutan antar kota, antar provinsi. Sedangkan terminal madya melayani AKDP, angkutan antar kota dalam provinsi. Terminal cabang ini melayani barang penumpang jarak pendek atau dekat dengan volume yang kecil. Kalau penumpangnya itu 10 penumpang per unit armada. Jadi ini sekelas angkot ya. Jadi kira-kira terminal cabang ini identik dengan nantinya terminal tipe C. Jadi untuk pelayanan angkot. Selanjutnya berdasarkan jenis angkutannya. Yang pertama ada terminal penumpang. Ini otomatis ini adalah melayani penumpang. Yang kedua ada terminal barang. Jadi ini untuk melayani bongkar muat barang. Nah, untuk terminal barang ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Misalnya jenis barang yang menggunakan fasilitas terminal, sehingga terminal ini perlu menyediakan tempat bongkar barang sesuai jenis barang yang akan dibongkar muat. Jumlah barang, jadi dalam satuan ton per hari dari masing jenis barang. Jadi seberapa banyak kira-kira yang angkutan barang yang dilayani per harinya. Jumlah truk yang masuk terminal, jadi ini akan mempengaruhi kebutuhan luas area terminal. Alat bongkar muat yang cocok untuk masing jenis barang. Jadi diperlukan adanya peralatan, apakah dia akan memerlukan alat-alat berat untuk menaik turunkan barang. Selanjutnya fasilitas pelayanan untuk awak kendaraan seperti sopir dan sebagainya. Jadi tempat istirahat, tempat untuk sembahyang, untuk toilet dan sebagainya. Jadi itu ada fasilitas pelayanan. Kemudian ada terminal khusus. Jadi karena ini jenis barang yang diangkut itu bersifat khusus. Kemudian terminal truk. Jadi terminal ini sesuai untuk truk barang yang memarkir kendaraannya. Terminal truk ini sebagai tempat istirahat untuk pengemudi truk
biasanya mereka akan mengemudi, eee, lebih ya, pasti lebih dari 4 jam ya, apalagi misalnya dari Jawa ke Lombok, kemudian mereka melintasi Bali. Nah, tabel berikut ini memperlihatkan klasifikasi terminal. Jadi, untuk terminal penumpang diklasifikasikan menjadi tipe A, tipe B, dan tipe C. Kalau terminal tipe A itu melayani akap dan tipe B. Kalau tipe B melayani AKDP dan tipe C. Kalau tipe C melayani angkot atau angdes. Jadi apa yang maksudnya tipe A, B, C ini? Kalau di tipe C, yang boleh menjadi pangkalan di sana adalah angkot. Jadi AKDP tidak boleh mangkalnya itu di terminal tipe C. Terminal tipe C ini di kota Denpasar yang mana ya? Jadi misalnya terminal Kreneng, itu masuk terminal tipe C. Nah, dulunya terminal Ubung itu adalah tipe A, sekarang kemudian turun kelas menjadi tipe B. Kemudian turun kelas lagi menjadi tipe C. Jadi supaya Anda sekedar memahami juga ya, di kota Denpasar itu yang mana tipe A, tipe B, dan tipe C. Jadi di tipe B itu boleh mangkal AKDP dan angkot atau angdes. Yang di tipe A boleh akap plus tipe B. Berarti boleh ada akap, ada AKDP, dan ada angkot atau angdes. Nah, sekarang yang terminal tipe A hanya ada satu ya, terminal tipe A kita di Mengui. Itu adalah terminal tipe A. Jadi dulunya Ubung adalah terminal tipe A, dan sekarang sudah Mengui menjadi tipe A, sehingga Ubung turun menjadi tipe B. Dan sekarang diturunkan lagi menjadi tipe C. Ya. Jadi dulu juga terminal Tegal. Terminal Tegal itu adalah tipe B, sekarang turun lagi fungsinya menjadi tipe C. Kemudian ada terminal Wangaye, itu juga dulu tipe B, sekarang turun menjadi tipe C. Jadi ini ada permasalahan terkait dengan kewenangan dan kepemilikan aset dari terminal. Karena aset terminal itu adalah milik Kota Denpasar, sehingga Kota Denpasar, kalau misalnya terminal Ubung sebagai tipe B, berarti asetnya harus diserahkan ke provinsi. Nah, kelihatannya pemerintah Kota Denpasar belum bersedia menyerahkan aset ke provinsi, sehingga diturunkan dari klasifikasi tipe B menjadi tipe C. Sehingga kemudian artinya apa? Kalau terminal Ubung itu tipe C, maka yang boleh mangkal di sana hanya angkot atau angdes. Tapi dalam kenyataannya masih banyak ya. Jadi masih ada KDP, kemudian juga akap yang mangkalnya di terminal di terminal Ubung. Mangkal tidak boleh sebenarnya. Kalau sekedar lewat masih boleh ya, tetapi mangkalnya itu tidak boleh. Mangkal itu sesuai jenis eh, terminal tipenya. Kemudian yang kedua dari segi lokasi. Lokasi terminal tipe A itu harus berada di jalan arteri primer. Sedangkan lokasi tipe B, jalan arteri atau kolektor primer, tipe C, jalan kolektor atau lokal sekunder. Kemudian juga demikian kelas jalan, kemudian jarak minimum antara dua terminal. Terminal tipe A minimal jaraknya 20 kilo. Terminal tipe B jaraknya 15 kilo. Artinya dalam radius 15 kilo tidak boleh ada dua terminal tipe B. Kalau terminal tipe C tidak ada masalah. Kemudian luas lahan, kalau terminal tipe A minimal 5 hektar, yang tipe B minimal 3 hektar. Kemudian yang ke nomor 6, jadi yang penting juga diperhatikan akses keluar masuk terminal. Kalau tipe A minimal 100 meter dari jalan utama. Sehingga Anda lihat coba terminal Mengui posisinya. Jadi posisi terminal Mengui tidak persis di pinggir jalan utama, tetapi masuk ke dalam. Jadi ini sudah memenuhi persyaratan ya, minimal 100 meter.
Coba kita bayangkan dulu terminal Ubung itu sebagai tipe A, di mana terminal Ubung tepat berada di pinggir Jalan Cokro Aminoto yang merupakan jalan arteri primer. Jadi dari segi aturan sebenarnya tidak memenuhi syarat karena dia berada persis di pinggir jalan utama. Demikian juga yang tipe B ya, minimal jaraknya adalah 50 meter. Soalnya hubungan terminal dengan pelayanan angkutan penumpang. Jadi nanti ada pelayanan yang bersifat lintas batas negara, itu tipe A ya. Kapan terjadi lintas batas negara ini? Jadi ini terjadi misalnya di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Jadi ada terminal lintas terminal A melayani lintas batas negara. Untuk angkutan antar kota antar provinsi sudah pasti di tipe A. Untuk AKDP, angka antar kota dalam provinsi, bisa di tipe A dan tipe B. Nah, selanjutnya adalah pengertian daerah kewenangan terminal. Jadi di dalam terminal itu hampir sama dengan jalan ya. Ada daerah manfaat terminal, ada daerah milik terminal, ada juga daerah pengawasan terminal. Jadi daerah manfaat terminal adalah daerah batasan yang dimanfaatkan untuk area terminal. Misalnya ya luas terminal itu 5 hektar, tetapi baru dimanfaatkan hanya 2 hektar. Jadi yang 5 hektar itu daerah milik terminal, yang 2 hektar itu daerah manfaat terminal. Sedangkan daerah pengawasan terminal, jadi pada radius tertentu eh, yang masih menimbulkan dampak akibat adanya terminal. Jadi ini adalah daerah manfaat terminal ya yang sudah tadi dijelaskan, yang daerah dari terminal yang dimanfaatkan untuk terminal. Kemudian daerah milik terminal, kalau di jalan itu sesuai ROW-nya, right of way. Jadi daerah milik terminal sesuai dengan sertifikat dari terminal tersebut, luasannya. Nah, peruntukan daerah milik terminal, apa saja yang boleh ada di daerah milik terminal, itu tidak boleh sembarangan ya. Jadi memanfaatkan ruang terminal tidak boleh sembarangan. Apakah boleh terminal digunakan sebagai pasar? Nah, ini tidak boleh ya. Ini sudah berapa kasus terminal Wangaye itu dipergunakan untuk pasar tradisional. Jadi akhirnya menjadi temuan ya. Jadi di mana aset terminal itu dimanfaatkan untuk pasar. Demikian juga terminal Kreneng. Ini juga menjadi temuan di mana di terminal Kreneng dimanfaatkan juga untuk pasar. Nah, bangunan apa yang boleh ada di daerah ruang milik terminal? Yang pertama, bangunan ruang tunggu terminal. Kemudian pergudangan untuk terminal barang. Bangunan kantor terminal. Bangunan lain yang diizinkan. Jadi misalnya kios, warung, restoran, kemudian ada toilet, taman, tempat persembahyangan, dan lain-lain. Nah, daerah pengawasan terminal itu adalah kenapa perlu ada daerah pengawasan? Karena sering terjadi gangguan. Ya. Misalnya kendaraan umum menunggu penumpang di luar terminal. Jadi ini sering terjadi di terminal Ubung di mana bus-bus AKDP itu menunggu penumpangnya di pinggir jalan, sehingga ini sering dikeluhkan oleh warga di sekitarnya. Sehingga pola sirkulasi angkutan AKDP dirubah akhirnya, di mana masuknya dari Cokro Aminoto, keluarnya itu dari Jalan Pidade ke arah barat. Jadi tidak boleh diizinkan ke arah timur. Fasilitas utama apa saja yang ada dalam terminal? Jadi ada 5 fasilitas utama dalam sebuah terminal. Yang pertama adalah fasilitas areal keberangkatan. Jadi merupakan pelataran
untuk penumpang umum naik atau turun, atau mulai perjalanannya untuk menaikkan penumpang ya. Kemudian areal kedatangan adalah areal penumpang untuk turun. Jadi angkutan umum menurunkan penumpang. Areal menunggu kendaraan merupakan pelataran untuk penumpang menunggu pemberangkatan. Areal lintas merupakan areal bagi kendaraan penumpang kendaraan angkutan penumpang umum itu beristirahat sementara dan juga merupakan areal untuk menaik turunkan penumpang. Kemudian areal tunggu penumpang. Jadi merupakan areal menunggu penumpang untuk menunggu keberangkatan berikutnya. Jadi nanti ada areal menunggu kendaraan, jadi berupa parkir tempat parkir kendaraan. Areal tunggu penumpang ya berupa terminal penumpang. Kemudian tadi adalah fasilitas utama. Jadi untuk terminal barang, secara umum terdapat 24 fasilitas ya yang diperlukan di terminal barang untuk melayani barang, kendaraan maupun orang. Jadi di antaranya tempat bongkar muat, pusat distribusi, depo kontainer, area lintas, dan seterusnya. Sampai material handling, jadi penanganan material. Nah, selanjutnya untuk fasilitas penunjang terminal penumpang, itu ada sekitar 25 fasilitas. Nah, ini ilustrasi dari terminal Ubung ya. Jadi diambil dari foto udara. Jadi ini kondisi terminal Ubung. Di sebelah timurnya utara ini adalah permukiman penduduk. Sebelah selatan ada kantor PU dan permukiman penduduk. Sebelah barat permukiman. Sebelah timur di sini ada Jalan Cokro Aminoto ya. Jadi ada STM SMK ya. Dulu STM, sekarang SMK 1. Jadi layout terminal itu seperti ini, di mana angkutan umum itu masuknya dari pintu B ya. Dulu keluarnya adalah melalui pintu A. Nah ini kemudian pintu A ini ditutup karena angkutan AKDP itu banyak ngetemnya di pinggir jalan, ya di sebelah utara terminal. Sehingga akhirnya sekarang masuknya melalui pintu B, kemudian keluarnya melalui Jalan Pidade ya, di pintu T ini. Itu lokasi keluarnya. Jadi secara umum inilah fasilitas yang ada di dalam terminal. Ini misalnya adalah A, ini jalur keluar akap AKDP. Kemudian B, ini adalah entrance pintu masuk. Kemudian D, agen tiket, dan seterusnya. Jadi di dalam terminal Ubung dulunya ketika masih berupa terminal tipe A, ini Anda lihat di bagian E ini adalah tempat parkir akap. Jadi bus akap ya, antar kota, antar provinsi. Sedangkan di bagian K ini adalah untuk fasilitas parkirnya AKDP. Jadi ada yang AKDP jurusan misalnya Denpasar Singaraja, jurusan Denpasar Singaraja via lewat Bedugul, Denpasar Singaraja lewat Pupuan, kemudian ada jurusan Denpasar Gilimanuk lewat Negara. Kemudian yang bagian M ini dulunya adalah lokasi tempat angkot. Jadi E ini tempat akap, K-nya ini adalah tempat AKDP, M ini adalah tempat parkir angkot. Sedangkan O dan N ini adalah tempat parkir kendaraan pengunjung, ya, jadi pengantar dari penumpang. Jadi dulu Terminal Ubung ini sempat ramai, ketika kemudian turun fungsinya menjadi tipe B, kemudian tipe C, Terminal Ubung ini sekarang sepi ya. Nah, bagaimana kemudian upaya apa yang dilakukan untuk melakukan reformasi terminal ini?
supaya terminal ini dulu ya, terminal Ubung itu kesannya angker. Kenapa angker? Maksudnya adalah karena di sana banyak terjadi aktivitas premanisme ya, di mana pada saat masih ada akap di sana, banyak terjadi calo-calo penumpang, calo-calo tiket, sehingga saling berebutan antar preman, sehingga menyebabkan terminal itu kesannya angker tadi ya, banyak karena pernah terjadi kasus pembunuhan ya antar eh, preman di Terminal Ubung. Jadi seperti itu ya suasana Terminal Ubung. Sehingga sekarang ini sudah banyak terminal-terminal penumpang kemudian dilakukan revitalisasi, dirombak menjadi sebuah terminal modern. Seperti apa terminal modern ya? Jadi di Pulau Jawa sudah banyak terminal-terminal modern, di mana di terminal modern itu dibangun pusat-pusat aktivitas. Jadi misalnya pusat perbelanjaan. Di atasnya adalah pusat perbelanjaan, nanti di lantai bawahnya baru ada tempat berpindah moda, sehingga tidak kesannya tidak hanya untuk perpindahan moda saja. Jadi ini kondisi existing permasalahan ketika dulu sempat akan dilakukan penataan terminal Ubung. Jadi ini adalah tempat parkir dari akap, kemudian tempat parkir kendaraan, ada kios-kios di sekitarnya. Yang ini adalah tempat parkir AKDP yang di bagian bawah. Ini adalah juga tempat parkir dari kendaraan, di atas ini masih kios-kios. Jadi ini fasilitas yang ada di Terminal Ubung. Selanjutnya yang di sebelah kiri ini adalah kantornya terminal, kemudian sebelah kanan ini adalah tempat ngetem angkotnya, di sebelah barat terminal. Nah, bagaimana sebenarnya dalam menentukan alternatif dari lokasi terminal ini? Yang pertama adalah berdasarkan tata guna lahan. Jadi secara sistematis angka banding dasar bangunan atau ABDB yang dirumuskan ABDB sama dengan luas dasar bangunan per luas petak lahan. Kriteria alternatif lokasi yang ditinjau dari segi tata guna lahan jika ABDB ini lebih kecil dari 1. Jadi artinya apa? Bahwa luas dasar bangunan lebih kecil dari luas petak lahan, sehingga memungkinkan adanya eh, kemungkinan perluasan dari terminal. Berdasarkan rencana tata ruang, jadi klasifikasi dari terminal adalah sesuai tipenya. Ada tipe A, tipe B, ataukah tipe C. Kemudian keterkaitan dengan moda transportasi lainnya. Jadi adanya integrasi terminal dari angkutan penumpang dengan berbagai moda lainnya. Kemudian struktur jaringan jalan. Nah, kalau kita lihat kembali ke moda transportasi lainnya, sehingga ketika menentukan lokasi terminal, kira-kira titik pertemuan yang cocok antar berbagai moda itu di mana posisinya. Jadi itu menentukan juga posisi dari lokasi terminal. Kemudian struktur jaringan jalannya, jalan arteri, kolektor, atau lokal. Ini juga akan mempengaruhi lokasi dari terminal seperti yang sudah diuraikan di tabel sebelumnya ya. Terminal tipe A itu di jalan arteri primer dan seterusnya. Penentuan lokasi terminal juga didasarkan atas biaya transportasi, di mana biaya transportasi rata-rata dari angkutan penumpang menuju lokasi terminal yang diusulkan. Nah, ini sekarang masih agak bermasalah ya, agak bermasalah seperti kasus Terminal Mengui. Banyak penumpang yang seharusnya penumpang dari Jawa menuju ke Bali itu turunnya di Terminal Mengui. Dari Terminal Mengui kemudian menggunakan
AKDP atau angkutan kota atau Andes menuju ke tempat tinggalnya. Namun kenyataannya banyak penumpang yang tidak mau turun ya. Kalau kita lihat di berita, banyak penumpang tidak mau turun karena busnya itu eh, tempat daripada bus itu adanya di Denpasar ya. Jadi gudang atau tempat penghentian busnya itu ada di kota Denpasar. Sehingga penumpang itu bus akap itu cenderung atau pool ya, pool busnya itu ada di kota Denpasar. Sehingga penumpang akap cenderung tidak mau diturunkan karena menganggap menambah biaya lagi. Nah, itu masih persoalan. Nah, ini perhitungan biaya transportasi rata-rata angkutan penumpang menuju lokasi terminal. Jadi di sini sigma API dikali BOK dikali DIJ dibagi dengan sigma API. API ini harus kendaraan penumpang dari zona I, jadi dari berbagai zona ya. Wilayah kajian dibagi atas zona, zona 1, 2, dan 3, kemudian nanti dijumlahkan. BOK, biaya operasi kendaraan dari zona I ke zona J. Kemudian DIJ, jarak zona I dengan zona J. Jadi, kapan TCJ ini berguna ketika kita membandingkan alternatif lokasi terminal penumpang 1, terminal penumpang 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kita bandingkan dari TCJ-nya ini, jadi biaya transportasi rata-rata menuju lokasi terminal. Kemudian lokasi terminal juga bisa berdasarkan aksesibilitas. Jadi AIJ sigma SJ per L. DIJ kali L, ini DIJ-nya agak di bawah ya. Jadi AIJ ini adalah aksesibilitas antar zona, SJ daya tarik zona J, DIJ jarak antar zona I zona J, L adalah eksponensial jarak. Penilaian lokasi dan kondisi terminal. Jadi penilaian dari kondisi terminal dari sisi tata guna lahan, dari sisi jaringan jalan, kemudian juga dari sisi zona yang dilayani, dari sisi jaringan trayek. Itu akan menentukan seberapa strategis lokasi atau posisi terminal. Jadi bisa Anda bayangkan kalau Anda misalnya disuruh merencanakan sebelum ada terminal Mengui, di mana kira-kira lokasi yang cocok untuk dibangun terminal tipe A. Jadi kira-kira ini faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Nah, ini secara umum sebagai satu contoh ya, apa saja yang dinilai dari sisi penempatan sebuah terminal. Dinilai dengan kesesuaian RUTRK, Rencana Umum Tata Ruang Kota. Kemudian apakah terminal-terminal ini sudah sesuai dengan RUTRK? Kemudian dari sisi kapasitas terminal, apakah luas areanya itu sudah sesuai dengan tipe terminalnya? Dari aspek sirkulasi internal dan eksternal, apakah terdapat permasalahan sirkulasi internal dan eksternal? Kemudian kontribusi terhadap kegiatan di sekitarnya. Kemudian kontribusi terhadap kebutuhan pergerakan penduduk. Selanjutnya dari aspek gangguan lingkungan. Jadi ini akan mempengaruhi skor dari posisi terminal. Sehingga kita bisa membandingkan misalnya Ubung, Kreneng, kemudian Tegalsari, Wangaye, Terminal Gunung Agung. Nah, Terminal Gunung Agung ini sudah tidak ada sekarang ya. Eh, kita bandingkan dari semua aspek ini, kemudian kita buat skornya. Sehingga nanti bisa kita nilai mana yang terminal dengan skor yang paling tinggi dan seterusnya. Jadi saya kira untuk materi terminal itu hanya sampai di sini. Ya.
Jadi demikian tadi ya, materi terkait pembahasan terminal. Dulu pernah ada beberapa tugas akhir mahasiswa mengevaluasi terminal ya. Jadi terminal bisa juga untuk sebuah topik penelitian. Nah, ada juga topik penelitian seperti terminal Mengui ya. Terminal Mengui itu dirancang sebagai sebuah kawasan transit oriented development. Beberapa lokasi dirancang sebagai kawasan transit oriented development ya. Kita nanti belum membahas ini di sistem transportasi. Jadi untuk memberikan Anda bayangan bahwa eh, topik-topik penelitian tugas akhir bisa juga terkait terminal ya, bisa terminal penumpang, bisa terminal barang. Ya, saya kira demikian materi kuliah untuk hari ini ya. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada, Pak. Ada, Pak. Iya, nanti terutama terkait tugas ya, silakan nanti mulai dipikirkan bagaimana untuk melakukan surveinya. Anda bisa juga lihat-lihat ya di perpustakaan. Jadi sekarang perpustakaannya sudah ada di universitas ya. Semua TA ada di universitas. Anda lihat-lihat di sana. Jadi kan kalau Anda yang belum pernah ke perpustakaan, Anda bisa lihat dari komputer, Anda searching tugas akhir dengan judul misalnya kinerja angkutan umum ataukah biaya operasional kendaraan. Sehingga nanti Anda bisa melihat contoh-contoh TA yang ada di sana terkait bagaimana menganalisis kinerja dan menghitung BOK. Baik, kalau tidak ada hal yang ingin ditanyakan, kuliah hari ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.